Yeremia, YEREMIA, dipanggilnya Iye. Terus kerjaan sekarang kebetulan lagi megang bisnis yang kena COVID juga, jadinya otomatis stop juga bisnisnya. Terus ya sebenarnya sih gue pengen mualaf ya. Biar jadi mayoritas gitu. Mencoba. Jadi buat teman-teman atau mahasiswa atau mahasiswi Unpad yang hari ini nonton, yang kebetulan masih kuliah gitu ya, kalau lu ngelihat poster, X-banner gitu-gitu, menurut gue mah nggak ada artinya. Gue tuh legendanya. Ngerti gak sih? Gue tuh legendanya. What's up guys? Balik lagi bersama kami berdua. Tadi kita ditegur sama Ko Joni. Ko Joni itu yang punya kontrakan di bawah gitu. Maksudnya kan udah malam kan, ini kan malam. Ini udah malam kan? Biar nggak berisik gitu. Lu tadi, pertanyaan lu tadi yang nggak sempat dijawab ya? Nah, kita lanjutin. Tadi gue nanya, ada nggak andil dari pendidikan lo atau andil dari kampus, sekolah terhadap karir lo yang sekarang gitu? Oke. Kalau gue sih dari sekolah ya, SMP, SMA khususnya, gue belajar mental ya. Mental gue jadi istilahnya sekali lagi bisa terbentuk jadi jauh lebih bagus dibanding temen gue yang lain, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Terus kalau dari kampus ya mungkin karena gue lulusan jurnalistik Vkom Unpad gitu ya, gue juga jadi banyak belajar bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu bagus buat untuk klien, buat untuk ketemu sama calon mitra atau apapun, ya itu kepake banget sih sebenarnya menurut gua gitu. Jadi ya sebenarnya ada banyak dampak positifnya sebenarnya. Cuman secara teori mungkin ya sekali lagi namanya manusia dan mahasiswa gitu ya ada lupanya pasti teori apa sih yang dulu dipakai gitu sih. Yang penting ada barrier itunya lah gitu. Ya, betul. Ada trigger buat itu tetap penting. Iya, penting. Karena itu maksud gue kayak pendidikan tuh berpengaruh sama apa namanya wawasan kita untuk cara bergaul gitu kan, menyikapin masalah, ngambil keputusan itu berdampak gitu daripada kita nggak pernah mengecap pendidikan menurut gue. Betul. Contohnya kayak iya, baru-baru ini kan ada yang bikin konten sampah banget guys. Karena dia memberi sampah, bukan sampah banget. Iya, karena sampah banget yang dikasih gitu ya. Jadi dia ngasih sembako isi sampah dan konten-kontennya dia kasih juga sampah. Nah, terus kita disuruh nonton sampahnya. Sialnya itu. Gitu. Untungnya gue belum nonton, gue taunya dari berita aja. Gue cuma dari berita aja. Selain itu gue sebelum itu ada lagi tuh sebenarnya gitu. Yang ada yang ngeprank ngasih duit untuk batalin puasa tuh nggak lu? Oh iya, karena itu ada juga sempat terbahas tuh. Segala macam cara lu gunain buat terkenal. Tai banget anjing. Itu goblok, bro. Goblok. Dan kayak gitulah gitu. Ya itu tadi, maksudnya itu mungkin ada dampaknya dari pendidikan seseorang gitu. Bisa dari jadi. Dia, dari lingkungan dia, apa yang dia terima selama ini, akhirnya outputnya seperti itu. Gitu. Maksudnya pendidikan di sini nggak hanya bangku kuliah, bangku sekolah, termasuk lingkungan juga guys. Lingkungan. Lu gimana lu berperilaku itu gimana lingkungan lu juga. Itu kan pendidikan juga maksudnya. Lebih tepatnya semua pendidikan yang diserap sama si personalnya. Betul. Gitu. Bicara tentang itu tadi lah gitu, masalah konten segala macam. Lo kan orang media. Di perusahaan juga lo sebagai inilah gitu, marketing kan maksudnya. Maksud gue yang selama ini bikin konten-konten buat di media Instagram segala macam kan lo kan gitu. Maksudnya ada nggak tips-tips buat pendengar gitu? Secara teori lah gitu, atau secara teori ya. Atau misalkan gimana sih dapetin inspirasinya seperti apa? Oke. Gitu. Batasan-batasannya tuh apa aja sih gitu. Oke, jadi kalau menurut gue sih pahamin demand dulu ya. Maksudnya kalau sebutlah Instagram gitu. Demand tuh apa bro? Tolong jelasin dulu bro. Contohnya Instagram gitu. Kalau demand ya ada followers gitu. Kita bisa cek dulu juga. Kebetulan kan karena ya perusahaan gue cukup kaya waktu itu gitu ya, kita pakai kaya banget nih. Kayaknya cukup kaya lah kalau gue bisa dibilang gitu. Kita bisa bayar aplikasi analitik yang yang pro lah istilahnya gitu. Bener. Kita bisa lihat si demand-nya, analisisnya nanti si audiens kita seperti apa, followers kita seperti apa. Dan menurut gue sih itu jadinya penting. Nah dari situ, dari data tersebut ya gue kaji, nanti gue gabungin dengan inspirasinya gue. Nah gue cari dari mana ya, sekali lagi dari habitnya orang. Misalnya hari ini lagi banyak main TikTok, ya main TikTok. Cuman kita sesuaikan dengan, kalau gue kebetulan perusahaan, jadi kita sesuaikan dengan mood board.
Kalau menurut perusahaannya, iya, gitu. betul. Kayak identitas perusahaan itu nggak boleh. Kita ngeluarin konten nggak boleh juga lari dari itu kan. Harus image-nya harus tetap dijaga gitu. Betul. Ya misalnya kayak main TikTok, kita bisa aja nge-create TikTok tapi dengan versinya kita gitu. Nggak ngikutin pasar-pasar yang joget-joget mulu. Nah, itu kan tapi keren. Tapi itu salah satu media yang saat ini bisa membantu mengusir kebosanan orang-orang. Kalau menurut gua, karena orang-orang di rumah tuh nggak gerak. Ya minimal ada TikTok dia joget-joget, nyanyi. Ya. Gitu kan. Mungkin lebih tepatnya ke orang-orang yang butuh followers menurut gua. Iya nggak sih? Enggak juga sih. Maksud gue yang kayak gitu, ya misalkan gue juga pas social distancing seperti ini, gue nggak nonton TikTok juga menurut gue gitu. Ya gue nggak nonton TikTok, cuman bagi beberapa orang itu bisa mengusir kebosanan dia gitu loh, buat seru-seruan gitu, terhadap diri dia sendiri atau teman-temannya gitu, daripada diem bangun tidur makan tidur lagi. Jadi gila orang lama-lama kan stay at home ini gitu. Kan TikTok juga nggak mesti joget-joget, ada yang TikTok misalnya dia lagi bertani tapi pakai lagu TikTok gitu kan, ada juga kan. Iya, maksud gua TikToknya mana harus seperti itu gitu. Ada back songnya itu kan, maksudnya back songnya itu yang satu back song bisa dipakai apa aja gitu. Apa aja, nggak mesti joget-joget juga. Cuman gara-gara back songnya itu sebenarnya yang bikin agak males banget gue dengerin TikTok ngeliat TikTok gitu. Tapi lu kalau misalnya yang jogetannya bagus seneng nggak? Kalau yang jogetannya bagus seneng nggak lu? Enggak juga sih, tapi kalau kebetulan gue lihat gue tertarik ya gue tonton juga. Cuman gue nggak meluangkan waktu buat ngebuka gue download TikTok buat lihat itulah gitu. Sebenarnya nggak ada masalah kalau lu nonton TikTok juga nggak masalah. Iya, apa-apa. Gitu. Apalagi kalau lu nonton kita itu lebih bagus. Jadi gitu, tadi tuh lah kayak inspirasi lu cara trik-triknya lah gitu, maksudnya kayak ya dari penyampaian desainnya atau segala macam gitu, jam-jam posting lo segala macam. Itu lo dapatnya dari mana gitu? Kalau gue sih sebenarnya kalau dari jam posting ya sesuai dengan mood ya. Karena gini, kita lihat sekali lagi audiens kita, data kita gitu. Dari si aplikasi ini kita dapat data bahwa ternyata demand si followers kita lebih aktif di sosial media di jam sekian gitu. Jadi kan kebanyakan orang atau agensi digital bilang ada prime time pagi, prime time sore, prime time malam. Menurut gue sih yang nggak bisa dipatok atau dipukul sama rata di situ gitu. Betul. Kembali ke analisis, ya mau nggak mau ya kita harus paham dulu si datanya seperti apa. Nah, tergantung market kita sebenarnya kan, siapa yang mau kita tuju gitu kan. Tergantung toolsnya juga kalau menurut gua. Soalnya kayak seperti Instagram, YouTube dan kawan-kawan Facebook, dia punya setiap secara berkala mereka ganti algoritmanya gitu. Setiap mereka kalau dulu kan postingan pertama tuh sampai 10 menit tuh pasti kayak nge-boom gitu ke semua akun. Semakin sini kan semakin diperpendek tuh. Ya betul. Sekarang kayaknya lebih ke story, orang sering lebih intensnya gitu. Betul. Nah kalau tadi ada satu pertanyaan yang gue belum jawab juga sih sebenarnya. Kalau yang gue lihat dari sisi desain ya, khususnya desain untuk perusahaan, gue sih nyari inspirasi mungkin banyak dari Pinterest. Kalau dari fotonya ada Pexel. Terus ya gue coba mix and match aja sih dengan mood perusahaan seperti apa, ditambah gitu warna perusahaan, ditambah dengan mungkin ada satu karakter yang memang menggambarkan bahwa itu desainer gue banget gitu. Jadi apapun bentuk desainnya orang pasti bilang itu tuh desain gue banget. Punya role model gitu. Secara tidak langsung itu gitu. Cuman ya sekali lagi itu kalau istilah ngedesain gue gini, lu punya banyak peluru, tembakin aja semua, yang headshot yang mana ya udah itu yang dipakai terus. Jadi signature lo gitu lah gitu. Jadi itu gak pentingnya kayak ya misalnya itu kan kayak itu walaupun desain sebagai konten tapi itu jadi satu karya kan maksudnya gitu kan. Itu pentingnya kita kenapa harus setiap melakukan sesuatu itu harus punya identitas sendiri tuh bisa aja bukan cuma desain makanan misalkan atau jangan-jangan yang bikin konten kemarin itu identitasnya sampah. Sorry guys. Enggak, tapi memang bisa digambarkan gitu karena menurut gue gini. Kan gue cita-cita jadi pekarya ya. Pekarya itu kan berarti menciptakan karya. Karya muncul berdasarkan karakter si manusianya. Betul. Ya kan? Apa yang dia serap, apa yang dia pelajari, apa yang dia cerna dan lain-lain gitu loh.
Nah, jadi kalau keluarnya seperti itu, ya memang berarti apa yang dia serap selama ini ya itu gitu. Sampah-sampah itu gitu. Mungkin gue bisa kayak si orang itu yang kemarin bikin konten itu mungkin setiap hari makan sampah gitu. Karena dia kesel dia kasihin ke orang gitu. Lu juga harus nyobain bro gitu kan. Oke. Mungkin ya, gue lihat sih seperti Dia itu. nyari teman kali ya, nyari teman biar ngasain ini sampahnya kayak gini rasanya gitu. Mobil juga gue yakin mobil nyewa gitu kan. Iya. Gimana lagi? Enggak sialnya itu terjadinya dia tuh sebagai kayak influencer gitu kan. Iya. Itu doang sih maksud gua gitu. Ada satu concern, jadi kebetulan gue sialnya gue nonton. Karena lagi sempet rame tuh ya video fullnya sialnya gue nonton. Dia ngomongin PSBB ya kan. Oh biar sorry ya istilahnya waria-waria itu nggak memenaatin PSBB. Cuman kita tahu kambing hitam kan PSBB dia. Betul. Nah, biar orang-orang jera untuk keluar. Nah, pertanyaan gua gitu, lu kan naik mobil berdua nih. Itu lu aja udah salah gitu. Aturan PSBB kan nggak boleh gitu. Supir di depan, lu harusnya berdua di belakang. Betul. Itu udah salah. Lu aja udah blunder. Lu aja udah blunder menurut gua. Jadi ya nggak usah gini loh. Nggak usah ngajarin orang, tapi diri lu sendiri aja belum pernah belajar gitu. Itu bro, itu penting tuh yang kayak gitu tuh. Siap-siap Anda di penjara. Kan udah ditangkap satu sama tim Prabu. Cuman ya ditangkap sama tim Prabu? Satu orang udah. Nggak sampai segitu ya sih ngikutinnya gitu. Gue tadi gara-gara kan nge-follow akun jualan handphone itu kan. Dia juga ikutan kasih posting kayak gitu. Kan kebetulan lagi booming, Pak. Nah, itu sialnya ya maksud gue kayak Kenapa yang kayak gitu juga lo ikut memviralkan gitu? Maksudnya netizen itu berdampak juga kan? Maksudnya berpengaruh atas viralnya sesuatu itu gitu kan? Tapi kan itu pro dan kontra juga. Bisa jadi karena simpati dia terhadap orang yang sudah di-prank. Kalau dari perspektif gue ya, gue tidak bilang gue expert di sosial media, cuman gue mendalami sosial media udah cukup lama dari 2008. Nah, gue pahami banget ini ada permasalahan. Pendidikan digital di Indonesia itu tidak ada. Orang semuanya learning by doing gitu loh, ngerti nggak sih? Belajarnya di internet lah, cara bikin konten, bla 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 macam-macam. Nah, karena masalah ini, menurut gua orang luar negeri ada konten yang mereka nggak suka, tinggal di-report, bukan disebarin, tapi nyuruh orang-orang nge-report. Tapi sekarang juga udah di-report, udah di-take down. Kebanyakan sudah di-take down. Maksud kita tuh kayak sempat viral gitu loh. Maksudnya efek dampak netizen yang ikut menyebarkan itu kan, walaupun maksud gua akhirnya dia tidak setuju dengan pernyataan itu, tapi dia memviralkan ini. Tapi kan kalau nggak viral nggak ada yang take down. Efek jerah gitu ya. Nggak secepat itu di take down sama YouTube juga. Gue paham sebenarnya permasalahannya di mana. Nah, permasalahan utamanya yang sekali lagi menurut gue ya, gitu perspektif gue lah. Yang jadi soal adalah lu sadari setiap orang-orang, contoh lah, nggak cuma orang yang kemarin ya, ada KKI lah, ada siapa. Iya bener gak sih? Iya. Secara tidak langsung jadi boom. Pada saat jadi boom ini permasalahannya, followersnya jadi banyak. Cek deh, followersnya tiba-tiba meningkat. Kalau YouTube subscribernya jadi banyak. Pertanyaan gue gini, kenapa orang-orang ini kan nggak suka sama kontennya, ya kan? Tapi kenapa harus follow? Kenapa harus subscribe? Mungkin biar ada media dia untuk mencaci maki. Nah, itu penyakitnya menurut gua gitu. Gini bos ya, nanti mereka misalnya sebutlah si orang tersebut yang kemarin di penjara, sebutlah di penjara 2-3 bulan. Ya lu you know lah undang-undang ITE di Indonesia, ya kan? Iya. Terus tiba-tiba dia keluar lagi ngeluarin konten. Sempat ada YouTuber satu di penjara gara-gara narkoba kan, negatif banget tuh menurut gua gitu. Cuma tiba-tiba dia keluar lagi, viewersnya banyak, tinggal masukin AdSense. Dan sialnya sekali lagi undang-undang ITE di Indonesia kan belum saklek, belum gahar banget, lebih gahar mulut netizen menurut gua gitu ya. Menurut gua ya. Ya, atau menurut gua kalau misalkan sekalian aja gitu, harusnya kalau ada undang-undang ITE itu sekalian aja, maksud gua kayak kita itu yang bermasalah gara-gara ITE seumur hidup nggak boleh menggunakan sosial media misalkan di situ gitu. Bisa. Mungkin harus ditambahin kayak gitu kali buat efek jerah atau gimana? Dia di sisi lain menurut gue Indonesia belum siap juga dengan digital. Sangat jauh dari siap menurut gue. Sekarang gini deh, dengan diberikan keleluasan waktu itu dengan Instagram, satu handphone bisa 5 account, lu bikin fake account. Iya nggak? Lu bikin second account untuk ngepoin mantan lu, ya kan? Untuk apa? Ini aja udah salah fungsi. Di luar negeri orang dikasih slot 5 account, dia bikin akun pribadi, dia bikin akun bisnis, dia bikin untuk apa. Tapi kejadian ini juga pernah terjadi di luar negeri loh. Di Eropa juga pernah. Jadi dia bagi-bagi Oreo, si selai
warna putihnya itu pasta gigi. Dikasihin ke tunawisma gitu. Pernah terjadi. Dan video itu juga udah di tag down YouTube. Oke, gue paham itu. Ya sekali lagi, gimana cara orang tersebut dapat referensi sih? Kalau menurut gue gini lah, bagaimana platform media konvergensi. Jadi digital adalah media konvergensi menurut teorinya gitu. Nah, bagaimana kita bisa memaknai itu semua, bahwa teori digital sampai detik ini pun belum ada yang saklek. Oh ini loh teorinya gitu. Gitu sih. Jadi itu jadi masalah banget buat kita hari ini. Dan sekarang pun seperti security dari si platform-platform itu juga masih, kalau menurut gua masih kurang pas ya, karena iyalah. Kejadian ini sekarang nih lagi ada wabah kayak gini kan, orang jualan masker gitu kan, termasuk gua gitu kan. Gua nggak masker. Mungkin karena banyak penimbunan masker, jualan maskernya nggak sesuai dengan harga. Si platform-platform ini ketika ada advertising itu nggak langsung menyetujui. Dianggapnya konten sensitif, konten menyalahi aturan. Jadi gua mau jualan gimana nggak bisa. Dari kemarin gua bikin, aduh. Nggak apa-apa, belum rezeki. Nah itu maksud gua. Ternyata si perusahaan-perusahaan tersebut nggak secanggih itu juga ternyata. Termasuk YouTube, kenapa bisa ada konten itu sempat naik juga mungkin mereka security-nya belum segahar itu lah gitu. Ya namanya juga orang yang menurut gue bikin platform, ya wajar lah dia nggak punya security yang jauh lebih baik ya. Kan itu kan udah aplikasi internasional menurut gue. Nah sekarang sekali lagi bukan masalah di aplikasinya, tapi penggunanya, usernya. Setuju. Apalagi sorry gue potong. Apalagi itu maksud gue platform semua gratis bro. Betul. Kita nggak harus bayar buat pakai itu kan. Jadi maksud gue marketnya itu siapa aja boleh pakai, tergantung. Makanya sebelum pakai itu edukasi yang didapatkan itu apa gitu. Maksudnya apa yang diserap sama dia. Jangan sampai merugikan orang-orang kayak kami. Itu. Nah, gue ambil contoh sederhana lah. Lu pernah nggak lihat anak bocah? Sorry ya, di gang gitu tau nggak sih? Enggak, lu pernah lihat ya? Enggak. Pernah lihat dong, ada yang viral anak bocah, anak SD gang. Gak pernah lihat gue masalahnya. Pokoknya ada itu viral. Itu ada lah gitu ya. Itu ada. Nah, lu mah nggak cari atau mungkin lu udah tahu. Nah, mereka tahu dari mana informasi seperti itu selain dari digital. Nah, sekarang kita korelasikan ke hal yang paling sederhana. Selebgram yang namanya sudah besar, yang sudah dicentang biru ya. Ya maaf ya, jualan payudara gitu di Instagram. Orang kan anak bocah sekarang kan udah bisa download Instagram. Anak sekarang lebih canggih daripada orang tuanya. Orang tuanya kan kagak paham, anaknya jauh lebih paham. Wah, apa nih? Gede amat nih gitu. Ada yang bulat tapi bukan harapan. Apa sih yang kayak gitu loh yang. Jadi konten hati-hati lu ngomong kayak gitu loh. Ada yang dipolisi kan gara-gara gitu. Enggak. Itu contoh maksud gua. Nah, inilah sekali lagi harusnya pendidikan digital segera dimulai di Indonesia. Menurut gua mengkritisi ini banget ya. Dan kalau bisa dimulai dari SD, dari SMP, biar orang-orang paham. Karena standarnya aja si platform itu kan kalau nggak salah di bawah 17 tahun tuh lu nggak bisa bikin account sosial media, harusnya seperti itu. Kalau Gmail 15 kalau nggak salah. Betul. Berarti sekali lagi pendidikan itu penting. Pendidikan di era ya masuk istilahnya yang disebut orang 4.0 lah segala macam ini, tapi nggak dibarengin sama pendidikan itu kan. Maksudnya kayak sadar masyarakat menggunakan sosial media dengan baik dan benar gitu. Contohnya kayak misalnya YouTube atau apa gitu. Anak-anak juga pada nonton YouTube kan. Cuman ada juga fitur yang misalkan khusus buat anak kecil. YouTube Kids dan segala macam. Tapi kan itu tergantung orang tuanya gitu. Anak itu juga nggak ngerti kan itu ada YouTube Kids, ada YouTube yang dewasa. Tergantung orang tuanya juga. Jadi orang tua harus lebih pintar dari anak-anaknya gitu. Nah, cuman kalau menurut gue patahin kalimat lu ya. Bukan patahin, gue lanjutin lebih tepatnya. Nah, nggak bisa orang tua sekarang untuk mempelajari digital, Twitter lah, Instagram. Sorry ya, ada istilah orang tua kita itu gaptek. Bener, setuju gue itu. Teknologi. Udah otaknya kan udah saklek banget tuh orang tua ya. Terus dipaksa fokusnya udah beribadah sekarang. Udah ya tobat lah istilahnya gitu. Nah, terus dulu dipaksa untuk belajar digital karena harus mengikuti anak lu. Ini yang jadi masalah. Coba bayangkan kalau lingkungannya sudah sehat duluan. Anak-anak mau main digital, ya orang tuh nggak harus khawatir gitu. Oh, lu mau nonton konten apa ya, mangga gitu. Betul. Kembali ke kitanya sih, menurut gua usernya sih, dengan yang nge-publish kontennya, ya berpikir lebih ekstra lah. Maksudnya sebelum lu posting, ntar bocah nonton nggak ya, ntar orang ini nonton nggak ya, ini, nah gitu loh dampaknya loh. Bener, karena nggak mikirin diri sendiri. Nggak cuman di media yang bisa ditontonnya, kayak grup
WhatsApp misalkan, itu stiker-stiker itu udah mulai berbahaya juga kan. Stiker-stiker itu ada yang stiker cuman jadi toket doang di bro, grup gitu. WhatsApp itu Iya kan, bukan kan cuman berbahaya gitu. Bukan cuman berita hoax. Sekarang stiker juga. Ya itu parah banget gitu. Kalau dikonsumsinya sama anak-anak gitu, itu sangat berbahaya gitu. Maksud gua sex education itu penting menurut gua gitu. Cuman yang nggak secepat itu juga gitu. Tanpa pengawasan akhirnya berbahaya kan, karena SDM kita menurut gua belum siap negara kita untuk masyarakatnya. Ya gitu. jangan saling nyalahin lah ujung-ujungnya. Ya kayak contoh Telegram akhirnya sempat disuspend kan. Suspend ya benar. TikTok juga sempat disuspend sebenarnya sama pemerintah. Ntar nyalahin pemerintah lagi. Sebenarnya balik lagi ke kitanya sih menurut gua. Iya sih. Semuanya tuh harus berperan kalau ingin lingkungan kita baik kan. Bener. Jadi kalau ya menurut gua dari orang-orang tua muda lah, maksudnya yang masih 30 tahun sampai 40 tahun itu mungkin masih bisa maksud gua mengawasin anak-anak yang mereka sekarang kan gitu. Kayak misalkan ya gua punya ponakan segala macam, itu hiburannya emang YouTube, Bro. Iya. Cuman kan kayaknya misalnya dijatah lah nontonnya tuh weekend doang libur sekolah, tapi di ini gitu, diawasin sama orang tuanya gitu. Mending nonton YouTube mancing-mancing, masak-masak, mancing-mancing keributan. Jangan yang mancing keributan, bro. Nonton kartun gitu aja anak-anak gitu, nggak usah nontonin channel orang dewasa lah gitu. Karena nggak semuanya bisa dikonsumsi menurut gua sih itu gitu, dari bahasa segala macem gitu. Nah, kita lanjut lagi. Kita beralih. Tadi kan udah tentang pendidikan terhadap bisnis. Sekarang kita cerita bisnisnya nih. Boleh. Gimana proses perjalanan bisnis lu nih? Wah, mulus-mulus aja, sulit. Atau gimana? Sekali lagi mungkin karena ada namanya Dewi Fortuna dalam hidup gua dan di lingkungan gua ya, kelompok gua atau tim gua di perusahaan gua ya. Nggak tahu ya, kita selama mau 6 tahun ini kita jalan naik terus, sudah naik terus. Jadi mungkin ada 1-2 hari yang memang istilahnya jelek ya. Naik pun sebenarnya tidak signifikan. Kalau dari undakan itu ya undakan yang landai lah istilahnya, tidak yang ekstrim banget gitu. Kan ada kan teknik bisnis seperti itu. Nah, cuman ya tiba-tiba stop jatuh kebanting banget ya gara-gara pandemi corona ini. Oke. Ini posisi titik terendah bisnis lu selama berapa tahun? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Hampir 6 tahun ya? Ya. Gila, bro. Bukan titik terendah, udah rendah banget ini. Nyaris defisit langsung perusahaan. Tapi memang ini bukan cuman lu doang kan ngerasain kan? Oh iya, ini pasti. Mau kapitalnya gede, kecil, sangat kecil, ultra kecil gitu. Ya. Tetap ngerasain. Dan bukan sebagai penggiatnya aja, pegawainya juga merasakan yang sama gitu, dampaknya itu. Gitu. Penggiat, pegawai, termasuk customernya juga ngerasain. Customer juga ngerasakan gitu. Memang gila sih ini, dan bukan di Indonesia aja ternyata. Bener. Internasional, bos. Seluruh dunia terpengaruh. Cerita manisnya nih, awal-awal buka tuh gimana tuh? Awal-awal buka 2014 Mei kan? Mei tanggal 11 kalau nggak salah. 13 Mei. Ya udah. Tunggu dulu. Kalau yang belum tahu, dia bisnis barbershop, cukur rambut. Ya nomor 1 lah di Bandung. Nomor lu kenapa ragu-ragu? Ragu-ragu ngomongnya. Kalau nomor 1 aja gitu, jangan pakai gitu. Jadi kelihatannya nggak nomor 1 banget gitu. Nah, itu guys, lanjut. Oke. Kalau dibilang manis-manisnya ya banyak lah yang manis-manisnya gitu. Ya mungkin dari ketemu dengan teman-teman baru lah, ketemu dengan teman-teman lama yang dulu ngebully gua di toko. Terus dari sisi bisnis gua ketemu dengan rekanan bisnis, gua ketemu sama bagaimana cara membangun tim yang baik dan benar. Ya banyak ilmu yang gua dapat juga. Karena ya bayangin aja lulusan komunikasi jurnalistik pula gitu ya, tiba-tiba suruh bikin bisnis, apa yang ada di otak lu gitu logikanya gitu. Ya akhirnya kalau dibilang manis ya, gue bilang ya banyak banget. Semua yang gue dapat hari ini ya semuanya manis gitu. Baik buruknya itu ya. Berkat bisnis itu juga ya. Betul. Mungkin ada korelasinya sama ya, kita balik tadi yang waktu dia di sekolah itu merasa dikucilkan, akhirnya dia bisa show off dong gara-gara bisnis. Oh iya. Itu mungkin berdampak juga kan. Jadi ada orang yang tiba-tiba merasa berteman baik sama lu. Oh iya. Khususnya 2014 2015 aja ya. Jadi ya karena pertama kita bangun terus cukup happening waktu itu gitu si nama bisnisnya.
Ini gue ada cerita. Sebutin aja nama bisnisnya. Oh ya, gue ada bikin brokot waktu itu kan. Brokot barbershop, guys. Brokot barbershop. Nah, waktu itu gue sebenarnya gini, gue ada cerita unik aja sih menurut gue. Jadi gue punya temen SMP. Kerjaannya ngegesek gue. Lu tau ngegesek gak sih? Ngegesek? Iya, ngegesek yang di kaki lu dimasukin tiang gitu. Selangkang lu digesek-gesek Nah, tiang gitu. Ngegesek gitu, bro. Jadi sial banget hidupnya dia. Habis dibully, dicelakain lagi. Itu bukan cuma dibully, itu dicelakain, guys. Buat teman-teman gue. Nah, jadi ceritanya menurut gue lucu sih. Jadi ya karena gue waktu itu dengan teman-teman bikin bisnis ini gitu ya, si Brokot ini. Nah, terus tiba-tiba dia datang ke tempat gue dan gue ingat kalimat kecil gue bahwa ingat suatu saat, jadi zaman SMP nih, gue ingat itu. Suatu saat kalau lu datang ke gua nggak akan pernah bantuin lu karena lu bikin gua sakit hati. Yang namanya sakit hati bocah ya, ke bawah sampai dewasa. Tiba-tiba nggak lama datang, wah iya lu punya pangkas ya, barber ya. Kayak akrab langsung ya. Akrab. Ya gue tahu dia siapa gitu ya. Ya gue pun secara tidak langsung tidak ada masalah secara pertemanan gitu. Tiba-tiba datang, wah pegawai banyak nih, butuh pegawai nggak? Gue minta kerjaan dong, kata dia gitu. Terlepas itu bercanda ataupun serius ya. Ini serius karena dia cerita gue pengangguran, gue punya istri, gue nggak punya kerjaan, tolong bantu gue masukin gue ke perusahaan lu gitu. Ya dengan lantangnya gue bilang sorry bro, lu nggak bisa masuk perusahaan gue gitu. Karena sakit hati gue dulu. Lu bilang kayak gitu. Maksudnya gini loh, nggak terucap kali ya, nggak terucap. Gue ngomong karena gini. Gue tau nggak orang itu siapa? Nggak, lu nggak tahu. Itu temen SMP gue. Nah, ya gue biar jadi pelajaran hidup buat dia, ngerti nggak sih? Betul. Bahwa apa yang lo lakukan dulu itu bisa jadi berdampak luar biasa hari ini gitu. Betul. Jangan bilang tiba-tiba, oh emang dulu lu mikirin lu ngegesek gue kayak gimana bakal nanti tiba-tiba gue punya perusahaan atau apa dan suatu saat gue butuh, enggak kan gitu. Nah, cuman sekali lagi ya karena sakit hati gue dan komitmen dalam diri gue untuk orang-orang yang pernah ngegesek gue zaman dulu, ngebully gue. Gesek guys, digesek di tiang. Gue nggak mau ada irisan sama lu, apalagi di dalam perusahaan gue gitu sih sebenarnya. Bukan konteks sombong ya, cuman ini sekali lagi konteks pembelajaran buat hidup lu aja di luar gitu. Karena gue pernah ngerasain itu gitu loh. Sama gini ya, punya bisnis nih gitu. Ini relasi lu, apalagi gara-gara bisnis semakin banyak dong. Personal branding juga semakin kan segala macam. Dampaknya buat dapat pekerjaan lain atau kenalan relasi lain itu gimana tuh? Oh ya sangat mudah ya gitu. Karena ya apa ya? Ya connection ke connection lah istilahnya. Karena ada bisnis to bisnis juga. Jadi jauh lebih enak sebenarnya. Cuma di sisi lain semakin tua kan kita semakin introvert ya katanya. Jadi ya kita semakin mengkerucut gitu loh. Jadi kayak teman-teman itu aja. Walaupun jadi gini, ringnya semakin besar, tapi trustnya kita terhadap orang-orang lain atau teman-teman kita semakin kecil. Ya, setuju gitu. Gua. Mungkin ya lu merasakan lah. Iya, juga merasakan hal itu sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan lo sempet ngerasain kayak misalkan jadi artis tuh star syndrome lah gitu lah gitu. Setelah memiliki bisnis sempet ngerasain nggak gitu? Wah, anjir, gue jadi cewek-cewek yang dulu nggak mau sama gue. Gue obos nih bro. Gitu. Lo dulu nggak mau sama gue kan, lo sekarang lo ngemis-ngemis ke gue. Nyesel kan lo gitu. Gue nggak tahu ya lu bisa menilai gue, lu bisa nilai gue gitu selama ini. Ya gue sih merasa cukup bersyukur tidak berasa ada star syndrome waktu itu gitu. Cuman 2015 kan posisi gue cukup enak ya waktu itu. Kita punya bisnis Brokot itu dikenal sama hampir se-Bandung gitu. Terus gue ada di posisi cukup tinggi di radio ternama Nanti Niners waktu itu. Yang 99 FM itu. Iya, 99 FM yang akhirnya gue dipecat-pecat juga kan. Nah, dengan mengkombokan posisi gue di dua-duanya ini, menurut gue kayak orang-orang yang sekali lagi ya tiba-tiba yang awalnya belaga nggak kenal jadi belaga kenal, so kenal gitu. Untungnya gue bisa memilah-milah gitu loh, memilah-milih. Oh ini yang mendingan jadi teman gue, ini nggak usah, lu mendingan gitu loh. Cuman ya mungkin dari sisi wanita ya akhirnya ya lumayan lah. Ada aja yang penting. Ini ada. Itu ada aja yang mendekat ya, ada yang mendekat. Oke. Cuman itu godaan. Menurut lu, berarti itu tahun keemasan menurut lu itu 2014 2015? 2015 tepatnya sih sebenarnya. 2015. Buat gue pribadi ya? Itu kan dalam bentuk kebesaran hati gitu. Kalau misalnya profit bisnis paling besar tahun berapa? Ya nggak pernah besar ya. Gimana ya? Tahun-tahun sebelumnya 2018 2019 jadi
angka yang cukup baik ya. Sekali lagi karena kan grafiknya meningkat terus naik terus. Nah, kalau kenapa gue belum sebutin 2019 2020 karena 2020 udah jelas gitu, nyuksruk gitu loh. Langsung kan. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Unpredictable lah ini. Gitu. Jadi namanya ini gua tambahin, namanya bisnis itu pasti ada proses mature-nya lah gitu. Maksud gua selama berjalan bisnis ini mungkin dari 2014 stabilnya itu di 2017 sampai 2019. Ya, betul. Kalau misalkan 2020 ini fine-fine aja mungkin sampai sekarang gitu. Ya, betul. Konsistensi, maksudnya untuk menjaga konsistensi perusahaan itu ada tips nggak buat ini gitu. Apalagi sekarang bergerak di bidang jasa kan. Oke. Bergeraklah bisnis secara kalau kata temen gue ada satu ya jadi bisnis sosial ya menurut gue, karena gini, khususnya bisnis seperti kita, bisnis jasa gitu ya, apa yang gue sama John khususnya lakukan di perusahaan ya, kita kayak bisa dibilang kita menjaga anak-anak, karena anak-anak itu aset kita, bermain kita gitu ya, apapun yang mereka mau kita coba untuk provide selagi bisa ya, selagi bisa. Nah itu aja sih sebenarnya, karena menurut gua kalau nggak kayak gitu ya bakal repot gak sih? Karena kebetulan bidang kita itu, bidang bisnis kita itu gitu. Kalau kita mungkin di F&B dan lain-lain, kita mungkin fokus sama produk kita gitu. Cuman karena ini produk utama kita ya si jasa itu, si tukang cukur itu, yang berarti kita harus jaga mereka gitu loh. Kualitas mereka itu yang mood dari segi penghasilan, betul, kesejahteraan itu yang harus dijaga ya gitu. Betul. Ya walaupun terkesan jadi bisnis sosial ya gitu ya, cuman ya udahlah gitu. Tapi bisnis sosial ngomong-ngomong udah banyak katanya cabangnya. Udah berapa cabangnya sih? Apa? Sekarang harusnya 11. Harusnya 11. Kalau dari angka harusnya 13, cuman 13 harusnya. Oh, harusnya 13. Lo aja lupa. Saking banyak. Ya adalah sekian lah gitu. 13. Terus udah sih. Kenapa harusnya gitu maksud gua? Oh, ada beberapa yang harus di shutdown gitu. Di shutdown tuh bukan gara-gara yang force major banget itu, enggak sih sebenarnya gitu. Cuman gara-gara salah pemilihan tempat misalkan atau apa gitu. Iya, terus nggak nutup ya, kita harus tutup gitu. Positioning sangat menentukan juga ya. Ya 4P kan ada ilmu di bisnisnya gitu. Apa tuh? Ya ya enggak, lu lihat yang gini lah. Maksudnya gua cari sendiri aja lah gitu. 4P ya silakan lu googling. Ya salah satunya bukan ya positioning lah, price, terus produk. Ya. Ada lagi yang lain ya, silakan googling biar lu belajar juga gitu. Iya, cari sendiri lah, jangan cuma denger doang lu. Nah, jadi gitulah gitu. Jadi ya gue kebetulan partner dia juga gitu, maksud gue. Gitu ya, gue kebetulan partner dia. Maksud gue kita menjalani ini juga ya basicnya bukan orang bisnis saya. Jadi kayak ya sebelum melakukan ini juga ikut-ikut seminar kecil, mentoring segala macam gitu. Tapi lu enjoy nggak sih ngejalanin ini bisnis? Hah? Enjoy nggak enjoy? Nih, bisnis atau penyiar radio? Gue harus pilih. Cepet jawabnya. Oh, ya lu nggak bikin aturan dulu. Harusnya lu bikin aturan dulu, jawab cepet ya. Gitu. Ya, lu jawab cepet. Bisnis atau penyiar radio? Bro, jika kalian suka dengan video kita, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, Like dan komen. Thank you.